Waktu pertama kali kita dikenalin sama Raito Yagami, kesan pertama yang muncul tuh simple. Anak SMA pinter, keren, ganteng, berprestasi, dan kelihatannya punya masa depan yang cerah banget. Kayak bintang kelas idaman gitu. Tapi hidup Raito berubah total ketika dia nemuin satu benda misterius yang jatuh dari langit. Dan itu adalah Death Note, sebuah buku yang katanya bisa ngebunuh siapapun cuman dengan nulis namanya aja sambil ngebayangin wajah orangnya. Kira-kira bakalan kayak gimana ya? Yuk, langsung kita bahas aja. Awalnya Raito tuh ragu, tapi rasa penasaran dan kepintarannya bikin dia pengen nyobain buku itu. Dan dari situ pelan-pelan muncullah sisi gelap dalam dirinya. Setelah tahu kalau Death Note itu beneran bisa ngebunuh, Raito mulai bikin keputusan sendiri tentang siapa yang layak hidup dan siapa yang harus mati. Dia mulai membersihkan dunia dari para kriminal. Dari sinilah muncul nama Kira, yaitu sosok misterius yang mulai disembah sebagian orang dan juga ditakuti banyak orang. Yang menarik tuh, Raito nggak langsung jadi penjahat. Justru awalnya dia yakin banget kalau tindakannya itu demi keadilan. Dia tuh pengen dunia tanpa kejahatan, dunia yang aman, tapi semakin banyak dia ngebunuh, semakin dalam dia tenggelam dalam kekuasaan Death Note. Dan perlahan dia mulai ngerasa dirinya itu lebih dari manusia biasa. Dia mulai menganggap dirinya sebagai Tuhan dari sebuah dunia baru. Setelah pembunuhan demi pembunuhan terjadi secara misterius, pihak kepolisian mulai panik. Tapi mereka nggak sendirian, karena ada seorang detektif jenius bernama L muncul dan mulai menyelidiki kasus Kira. L bukan detektif biasa, dia itu jenius, penuh trik, dan tahu cara bikin Kira keluar dari persembunyiannya. Bahkan di awal-awal L nggak pernah nunjukin wajahnya sama sekali. Bahkan dia berhasil mancing Kira untuk bertindak, dan dari situlah L langsung tahu banyak hal penting tentang cara kerja Death Note. Keren banget ya. Perang strategi antara L dan Raito pun dimulai. Dua orang jenius saling berhadapan kayak main catur beneran. Yang satu pengen nangkep Kira, yang satu pengen singkirin semua penghalang termasuk L. Tapi mereka berdua sama-sama nggak bisa sembarangan karena satu langkah salah aja bisa berakibat fatal. L pelan-pelan mulai masuk nih ke dalam kehidupan Raito. Bahkan mereka jadi mahasiswa di kampus yang sama. Di sini L sengaja ngedeketin Raito. Mereka pura-pura temenan tapi sebenarnya saling curiga. Momen ini jadi salah satu fase paling seru dalam perjalanan Raito. Karena untuk pertama kalinya dia benar-benar ditantang habis-habisan secara intelektual. Sementara itu bakalan muncul juga nih karakter lain seperti Misa Amane. Dia juga pengguna Death Note dan jatuh cinta banget nih sama Raito. Misa punya mata Shinigami yang bikin dia bisa lihat nama orang dari wajahnya aja. Ini bikin posisi Raito makin kuat tapi juga makin beresiko karena Misa terlalu gampang dimanipulasi dan nggak hati-hati. Yang lebih gila lagi, Raito sempat ngehapus ingatannya sendiri tentang Death Note demi mengelabui L. Ini sebenarnya sebuah strategi berani tapi juga sangat beresiko. Dan semua itu demi tujuan tunggal yaitu mengalahkan L. Pada akhirnya setelah banyak manipulasi dan permainan rumit, Raito berhasil menjebak L. Dan sang detektif jenius pun akhirnya mati. Bagi Raito, ini kemenangan mutlak. Dia berhasil menyingkirkan satu-satunya orang yang benar-benar bisa ngancem eksistensinya sebagai Kira. Nah, setelah kematian L, Raito makin percaya diri dan dia dipilih untuk jadi pemimpin tim penyelidikan Kira. Yang ironisnya justru memburu dirinya sendiri. Gila banget kan? Tapi semua orang di sekitarnya percaya penuh sama kemampuan Raito ini. Raito makin nyaman di posisi barunya, dia bukan cuma jadi anggota penyelidikan tapi juga pengarah utama. Semua laporan dan bukti harus lewat dia dulu. Bayangin aja orang yang mereka cari sebenarnya duduk bareng sama mereka tiap hari. Dan gak ada satupun yang curiga. Ini bukti seberapa jagonya Raito main peran dan memanipulasi banyak orang. Tapi seiring waktu berlalu, muncullah ancaman baru untuk Raito. Nier dan Melo, dua anak jenius penerus L. Walaupun mereka nggak bersatu, mereka sama-sama punya tujuan yaitu nangkep Kira dan dari sinilah tekanan ke Raito mulai meningkat lagi.
Nier sebenarnya punya pendekatan yang mirip kayak L, dingin, penuh perhitungan, dan suka kerja di balik layar. Sementara Melo lebih frontal, nggak ragu pakai cara-cara ekstrim. Meskipun beda gaya, dua-duanya ngasih tekanan dari dua arah sekaligus buat Raito. Kalau kita lihat lagi, Nier tuh menjalankan aksinya dengan pelan-pelan. Dia sebenarnya udah curiga nih sama Raito. Tapi Nier memilih buat main aman, nggak langsung nuduh, tapi mulai menyusun pasukan kecilnya sendiri. Dia tahu kalau Raito terlalu berbahaya kalau didekati secara langsung. Dalam proses ini, satu persatu orang yang membantu Raito juga mulai terancam. Bahkan ada yang harus mati demi nutupin jejak atau karena udah nggak berguna. Raito nggak ragu buat korbanin siapapun, bahkan banyak orang ia manipulasi dengan rayuan atau janji kosong. Semua itu dia lakukan demi satu hal, yaitu mempertahankan posisinya sebagai Kira. Bagi Raito, dia tuh udah jadi Tuhan dari dunia baru, dan siapapun yang ngelawan harus disingkirkan. Tapi kayak pepatah lama, makin tinggi terbang, makin sakit jatuhnya. Raito mulai lengah karena dia terlalu percaya diri. Dia pikir Nier dan Melo bukan ancaman besar, tapi diam-diam Nier udah nyiapin semua bukti dan rencana buat ngebongkar identitas asli Kira. Dalam sebuah konfrontasi yang udah dirancang buat jadi penentuan akhir, disanalah semua pemain dikumpulkan. Raito, Nier, tim penyelidik, bahkan pengguna Death Note lain. Raito datang dengan rasa percaya diri yang tinggi banget karena dia yakin semuanya udah diatur dengan sempurna. Tapi ternyata Nier jauh lebih cerdas lagi. Buku Death Note yang dipakai Raito ternyata sudah ditukar sehingga semua yang Raito rencanakan tidak terjadi apa-apa. Di sini kita bisa lihat kalau Raito masih punya sisi kemanusiaan. Wajah santainya berubah panik, dia mencoba muter balik narasi, tapi nggak ada yang percaya lagi. Satu persatu anak buahnya mulai sadar kalau orang yang selama ini mereka percaya ternyata adalah dalang dari segalanya. Raito mencoba kabur, tapi di sini kondisinya udah kacau banget. Dia terluka, nafasnya berat, dan nggak ada tempat buat lari. Dan di saat terakhirnya yang nemenin Raito tuh cuman Ryuk, yaitu Shinigami yang ngasih dia Death Note sejak awal. Dan bener aja sih kalau waktu Raito udah habis, Ryuk sendiri yang bakal mengakhiri cerita ini. Akhirnya Raito meninggal di tempat dan gak ada siapapun di sisinya. Sebenarnya ini akhir tragis ya buat seseorang yang pernah ngerasa dirinya adalah Tuhan. Perjalanan Raito itu kayak perjalanan seorang manusia yang punya potensi luar biasa tapi salah jalan. Dia punya otak cemerlang, keberanian, dan keinginan buat bikin perubahan. Tapi semua itu berubah jadi ambisi egois karena satu hal, yaitu kekuasaan. Awalnya dia benar-benar percaya kalau dia bisa bikin dunia jadi lebih baik. Tapi di tengah jalan tujuannya malah jadi kabur. Yang dia kejar bukan keadilan tapi kontrol, dan dari situlah semuanya jadi salah arah. Yang bikin kisah Raito kuat bukan cuma soal dia jenius atau manipulatif, tapi karena dia manusia. Dia punya sisi baik dan sisi gelap. Dan justru karena dia terlalu yakin sama sisi baiknya, dia gak sadar kalau pelan-pelan dia berubah jadi monster. Lewat Raito, Death Note ini ngajak kita buat mikir gimana ya kalau manusia dikasih kekuatan? Apa bisa tahan atau justru kekuatan itu yang bakal ngontrol kita? Dan dari jawaban pertanyaan itu kita udah bisa lihat sendiri. Di akhir tragis seorang anak muda yang pernah bermimpi jadi penyelamat dunia, tapi malah jadi penguasa yang dijatuhkan oleh kesombongannya sendiri. Dan Death Note juga bukan cerita tentang buku kematian atau duel antar orang jenius. Ini juga jadi kisah tentang manusia dan moralitas, tentang apa yang terjadi saat seseorang merasa punya hak mutlak atas hidup matinya orang lain. Setelah ngikutin cerita Death Note dari awal sampai akhir, gimana nih menurut teman-teman? Apakah Raito adalah sosok jenius yang salah jalan, atau justru simbol dari ambisi manusia yang kelewat batas? Teman-teman semua pasti punya pandangan masing-masing ya. Nah, itulah menariknya karena cerita ini bikin kita mikir bukan cuma soal karakter, tapi juga soal pilihan dan konsekuensinya. Kalau teman-teman punya pengalaman unik waktu nonton Death Note, atau mungkin punya pendapat sendiri, boleh bagi di kolom komentar ya.
Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mincool. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!